Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pelajaran Matematika Peminatan. Nah, kali ini kita akan membahas soal-soal mengenai logaritma. Oke, simak dulu pembahasan ini ya. Oke, ditemukan nih, Dinkes Kota Depok menemukan 36 jenis makanan kesukaan anak-anak itu mengandung atau terkontaminasi bakteri E. coli meskipun kadarnya nggak banyak. Kenapa sih bahaya? Gambar E. coli seperti yang warna pink ini ya. Kenapa bahaya? Karena jika itu dikonsumsi saat kita tubuhnya lagi lemah, daya tahan tubuhnya, maka bisa menyebabkan penyakit nih. Penyakitnya bisa diare, demam, sampai kematian. Nah, bakteri coli itu apa? Bakteri yang bisa ditemui atau dijumpai di usus besar manusia dan binatang, yang mana dia membelah diri setiap 20 menit sekali jika berada dalam kondisi yang ideal. Nah, kita di sini saat belajar logaritma akan mencoba menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bakteri E. coli ini dengan menggunakan logaritma. Nah, misalkan populasi awal bakteri ini kita buat perumusannya dulu. Misalnya populasi awalnya itu kita misalkan dengan B0. Dan 20 menit ini sebagai satuan waktu yang waktunya kita misalkan dengan T. Artinya kalau T1 itu berarti 20 menit gitu ya. T2 berarti dia udah berkembang biak 40 menit. T3 berarti udah berkembang biak selama 60 menit dan seterusnya. Nah, BT ini adalah posisi akhir sehingga karena dia berkembang biak membelah diri menjadi 2 selama 20 menit, maka perumusannya menjadi seperti ini. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba selesaikan. Misalnya nih awalnya ada 500 bakteri E. coli. Ya. Nah, berapa menit nih waktu yang dibutuhkan bakteri itu untuk membelah diri berkembang biak menjadi 8.000? Yuk, kira-kira berapa lama nih waktu yang dibutuhkan? Kita coba hitung dengan menggunakan logaritma. Ya, kita tuliskan dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakannya. Oke, di sini katanya tadi diketahui bahwa langsung pakai simbol saja ya. B0-nya atau populasi awalnya adalah 500 dan BT-nya atau populasi akhirnya adalah 8.000. Nah, yang ditanyakan adalah berapa menit nih? Yang ditanya adalah T satuan waktu ya kan? Dimana satuan waktunya adalah 20 menit gitu ya. Nah, langsung saja kita masukkan nih ke persamaan tadi yang sudah kita rumuskan. BT sama dengan B0 dikali 2 pangkat T. BT-nya adalah 8.000, B0-nya 500, dan 2 pangkat T. Nah, kedua ruas kita bagi dengan 500, sehingga ini sisanya 2 pangkat T ya. 8.000 bagi 500 yaitu 16, sama dengan 2 pangkat T. Nah, ini bisa kalian juga selesaikan dengan eksponen, tapi bisa juga dengan logaritma. Dengan logaritma 16 sama dengan 2 pangkat T. Berarti T-nya adalah 2 log 16. Atau T-nya sama dengan 4. Ya, T-nya 4 nih. Nah, berarti berapa menit waktu yang dibutuhkan? Maka T-nya dikali 20 kan? Satuan waktunya 20. Berarti 4 kali 20 menit. Yaitu 80 menit ya. Kenapa dikali 20? Karena kalau T-nya 1 itu berarti udah berkembang biak selama 20 menit. Nah, kalau T-nya 4 berarti sudah berkembang biak selama 4 kali 20 yaitu 80 menit. Nah, jadinya populasi dari bakteri ya, populasi bakteri itu akan berjumlah berapa? 8.000 ya, akan berjumlah 8.000 setelah berkembang biak selama 80 menit. Seperti itu ya. Nah, itu masalah tentang bakteri E. coli. Nah, sekarang ada juga masalah tentang bunga majemuk nih. Misalkan ibu mau menabung di bank yang menerapkan bunga majemuk sebesar 12% per tahun. Awalnya ibu mau nabung 30 juta nih. Nah, berapa lama sih ibu harus nabung sehingga tabungan ibu itu jadi 39 juta? Gimana caranya? Di sini ada catatan bahwa logaritma 1,3 dan logaritma 1,12 adalah ini hasilnya. Berarti nanti kita dapat nih logaritma ini. Oke, ini basisnya tidak ditulis, artinya basisnya adalah 10. Oke, kita coba ya, selesaikan.
Nah, diketahui, langsung pakai simbol ya, suku bunga kita udah sepakat di eksponen simbolnya P%, yaitu 12% per tahun. Dan M0 atau modal awalnya atau tabungan awal yaitu 30 juta. Dan MT-nya atau tabungan akhir yang Ibu harapkan itu adalah 39 juta rupiah. Nah, yang ditanyakan adalah berapa lama waktu Ibu menabung, berarti T-nya. Oke, kita jawab. Di eksponen kita sudah punya rumusnya ya, sama rumusnya yaitu MT sama dengan M01 plus P% pangkat T. Kita masukkan MT-nya 39 juta, dan M0-nya adalah 30 juta. Lalu 1 ditambah P%-nya adalah 12%, pangkat T yang ditanya. Nah, kedua ruas bisa kita bagi dengan 30 juta ya, karena ini kan dikali. Dibagi 30 juta. Lalu ini dibagi 30 juta tinggal 1 kan, berarti ini sisanya 12% jadi desimal 0,12, pangkat T. Oke, kita lanjutkan di sini. 39 juta bagi 30 juta hasilnya adalah 1,3. Berarti 1 tambah 0,12, 1,12 pangkat T. Nah, berarti T-nya bisa kita cari dengan logaritma, yaitu T sama dengan 1,12 log 1,3. Nah, berapa nih 1,12 log 1,3? Susah kan dicarinya? Maka kalian harus ingat nih sifat yang bisa kita gunakan. Ada sifat A log B itu sama dengan X log B per X log A, di mana X-nya ini adalah basis ya, harus lebih dari 0, tidak boleh 1, dan terserah kita nih mau berapa. Tadi diketahui adalah log 1,3 sama log 1,12. Nah, berarti dari bentuk ini kita bisa ubah dulu ke sini ya. T sama dengan 1,12 log 1,3 bisa kita ubah menjadi log B. B yang adalah yang ini kan, 1,3 per log A. Yang basis ya, ini berarti yang ini. Log 1,12. X-nya mau berapa nih? Basisnya, yang penting sama. Nah, di sini diketahui adalah seperti ini di catatan, yang basisnya 10. Kita ikuti saja, biar langsung bisa kita pakai nilai yang diketahui. 10 ya, berarti nggak usah ditulis. Nah, tadi diketahui log 1,3 nilainya adalah 0,1139 ya. Dan log 1,12-nya kita tadi diketahui 0,0492. Gini kan? Nah, artinya ini dibagi, kalian akan dapatkan 2,315. Atau disederhanakan, jadinya kurang lebih 2,3. Artinya, jadi di sini ya kesimpulannya, jadi Ibu perlu menabung di bank selama berapa lama? 2,3. Ini satuannya tahun kan? Jadi Ibu perlu menabung di bank 2,3 tahun atau 2 tahun 3 bulan agar tabungan Ibu dari 30 juta menjadi 39 juta. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Kita akan bahas soal-soal yang lain mengenai logaritma. Di sini ada kita diminta sederhanakan bentuk ini. Oke, Ibu mau tulis basisnya di atas ya. 1 per B dikali B log 1 per C dikali C log 1 per D. Nah, kalau ada perkalian gini, ya, perkalian seperti ini nih, kalian ingat saja sifat yang ini. A log B dikali B log C sama dengan A log C, sifat yang ini. Apalagi ini banyak unsur yang sama kan? Tapi di sini harus sama, di sini harus sama. Bisa nggak disamain? Bisa. A log 1 per B berarti bisa kita ubah jadi B pangkat negatif 1. B log 1 per C bisa kita ubah jadi C pangkat negatif 1. Dan 1 per D juga bisa kita ubah jadi D pangkat negatif 1. Loh, ini sama-sama B, nggak ada pangkatnya. Berarti nah, kita pakai lagi sifatnya. Kita punya sifat A log B pangkat M sama dengan M dikali A log B. Berarti bisa kita taruh di depan kan negatif 1-nya ya. A log B, yang ini juga sama nih.
negatif 1 ya. B log C. Yang ini juga sama, negatif 1 C log D. Oke, karena ini perkalian semua, negatif 1-nya bisa kita taruh di depan semua. Ya, jadi ini sisanya A log B dikali B log C dikali C log D. Oke, negatif 1, negatif 1, negatif 1 dikali negatif 1. Nah, ini udah sama kan dengan sifat ya? Nah, hasilnya adalah A log C yang ini ya. Hasilnya adalah A log C, berarti dikali C log D. Nah, yang ini sudah sama juga kan dengan sifat kan? Berarti ini sudah sama C, berarti hasilnya adalah A log D, ya kan? Negatif 1 kali A log D berarti negatif A log D. Oke, berarti bentuk sederhana dari soal ini adalah ini, A log D, negatif A log D, seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan mencoba menghitung ini. Jika P itu sama dengan 2 log 3, yang ditanya adalah 4 log 3 berapa? Lah, yang diketahui 2 log 3, tapi yang ditanya 4 log 3, gimana caranya? Berarti kita ubah 4 log 3 menjadi 2 log 3. Gimana caranya ubah 4 log 3 jadi 2 log 3, sama-sama log 3, tulis dulu deh. Nah, berarti PR-nya 4 nih, ubah jadi 2, bisa nggak? Nah, 4 jadi 2 pangkat 2. Tapi di sini 2, di sini 2 pangkat 2. Oh, jadi P kuadrat bukan? Tidak. Bisa jadi P kuadrat jika kalian seperti ini penulisannya. Nah, kuadrat, bukan penulisan ya, jika seperti ini. Ini adalah P kuadrat, maka ini P kuadrat. Kalau seperti ini, nggak bisa jadi P kuadrat ya, tapi kalian harus ingat kalian punya sifat ini. B pangkat M sama dengan M per N. A log B. Nah, kalian manfaatkan sifat ini ya. Nah, ini pangkatnya berapa? 1 kan? 1 di atas kan? Yang B nih, M di atas per yang A ya, yang di sini ya. Berarti per 2, 2 log 3. Oke, 1 per 2, 2 log 3 hasilnya berapa? Diketahui P, berarti setengah P. Jadi kalau 2 log 3 P, maka 4 log 3 bukan P pangkat 2, tapi setengah P. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut soal selanjutnya. Nah, di sini lumayan kompleks nih soalnya nih, lumayan rumit. Jadi harus diperhatikan dengan baik ya. Di sini ada soal 3 log 2 akar 2 ditambah 3 log 3 akar 3 ditambah 3 log 36 per di sini ada 3 log 24 dikurang 3 log 4. Nah, kalian perhatikan nih, kalau basisnya ini udah sama semua, basisnya 3 kan, di sini dijumlah, dikurang, berarti kalian ingat sifat yang ini. A log B ditambah A log C, itu hasilnya adalah A log B kali C, ya kan? Nah, ada lagi sifatnya, kalau yang dikurang A log B dikurang A log C, itu hasilnya adalah A log B per C. Itu harus kalian ingat saja ini. Jika basisnya sudah sama dan ini dijumlah atau dikurang. Langsung kita pakai yang atas dulu ya. Yang atas berarti pakai yang perkalian. A log, ini ada 3, gimana? Sama aja, kali aja semuanya. Berarti 2 akar 2 dikali 3 akar 3 dikali 36. Per yang bawah dikurang, berarti 3 log dibagi kan? 24 dibagi 4. Oke. Berarti kita kalikan saja dulu. Ini berarti 2 kali 3, 6. 6 kali 3, 6. 216 ya. 216 akar 2 kali akar 3, akar 6. Per 3 log 24 bagi 4 adalah 6. Nah, ini nggak bisa ya. Ini kita bikin jadi 3 log ini bagi ini. Itu tidak bisa seperti itu ya. Nah, jadi gimana nih? 3 log ini nggak bisa kita cari kan? 3 log ini juga nggak bisa langsung kita cari. Maka kita manfaatkan sifat yang lainnya lagi. Di mana sifat yang tadi tuh yang udah kita pakai di bunga majemuk. A log B itu bisa jadi X log B per X log A, ya kan? Bisa kita ubah ke sini nih. X log B, X log A. Ya. Nah, kita lihat nih. Di sini X log B. Oh, sama-sama sih. X-nya sama di sini. Di sini udah ada 3 sama.
Oh, berarti ini B, ini A-nya. Dan ternyata bentuk ini bisa kita ubah jadi ke sini. Nah, jadi bisa dari sini ke sini, bisa dari sini ke sini ya. Ini yang diketahui adalah bagian sininya. Berarti kita ubah ke sini. Jadi A log B. Oh, jadi yang bawah. Yang bawah berapa? 6. 6 log B. B yang mana? Yang atas nih. Ini. Nah, 216 akar 6. Nah, ini bisa ya ketika memang basisnya sama. Gitu. Jadi ini 6 log ini. Nah, gimana caranya? Ini kan kelipatan 6 semua. Jadi pasti bisa kita sederhanakan. Log. Oke, 216 adalah 6 pangkat 3 kan? Akar 6 adalah 6 pangkat setengah. Gitu kan? Oke, kita lanjutkan. Seterusnya, tadi kita sudah dapatkan bahwa berapa tadi? Oke, 6 ya. 6 log, kita tulis lagi aja ya, 6 pangkat 3 sama 6 pangkat setengah. Ingat di eksponen, kalau dikali seperti ini, basisnya sama, berarti pangkatnya ditambah ya. 3 ditambah setengah. Oke, berarti kita dapatkan 6 log berapa? 3 tambah setengah. 7 per 2 ya. 3 tambah setengah. Jadi setengah berarti 6 tambah 1 kan. Jadi 7 per 2. Oke. 6 pangkat 7 per 2 kan. Nah, kita punya sifat ini jangan lupa. A log B pangkat M. Itu adalah M kali A log B. Ya kan. Berarti ini kita bisa kedepanin 7 per 2-nya. 6 log 6. Itu ya, ini pakai sifat yang ini ya. Nah, berarti 7 per 2, 6 log 6 hasilnya berapa? 1. Berarti hasilnya kita dapatkan 7 per 2 atau 3,5. Nah, berarti ini kita hitung hasilnya adalah 7 per 2 atau 3,5. Kita nggak perlu ribet-ribet ngitung pakai alat bantu hitung. Kita sudah dapatkan hasilnya. Oke, kita lanjutkan soal yang lain. Nah, di sini sering banget nih soal kayak gini tuh keluar-keluar di ujian nih, jadi harus kalian perhatikan. Diketahui P-nya itu adalah 5 log 3. Dan Q-nya adalah 2 log 5. Lah yang diketahui ini, tapi yang ditanya adalah 15 log 20 nih yang ditanya. Ya, yang diketahui ini. Tapi yang ditanya adalah 15 log 20. Gimana ya caranya? Nah, caranya berarti kita uraikan nih 15 log 20-nya. 15 log 20. Kita uraikan sehingga kita dapatkan 2 ini. Gimana ya caranya? Nah, kalian ingat ya, yang tadi 15 log 20 bisa kalian jadikan log 20 per log 15. Yang ini sifat yang A log B sama dengan X log B per X log A. Sifat yang ini ya. Nih sifat yang ini. Nah, dengan syarat basisnya harus sama. X sama X. Kita mau basisnya berapa nih? Lihat aja di sini apa yang diketahui. Yang diketahui adalah basisnya 5 dan yang diketahui adalah basisnya 2. Ya kan? Nah, ini kalau kita uraikan ya akan dapat 3 semua enggak? Ini 4 sama 5 kan? Ini 5 sama 3. Nah, 3 cuma ada 1, 5 ada 2. Nah, di sini ada 5 kan di sini. Berarti kita pakai basisnya yang 2. Yang lebih banyak di sini ada penguraiannya untuk numerusnya. Sehingga di sini kita ambil 2. Ya. Nah, baru kita uraikan. Ini jadi berapa? 4 kali 5. Dan yang ini jadi 3 kali 5. Oke, kalau perkalian gimana rumusnya? Kalau perkalian A log B dikali C itu bisa kita uraikan jadi A log B ditambah A log C. Ini harus ingat ya. Berarti kita punya 2 log 4 ditambah 2 log 5 per 2 log 3 ditambah 2 log 5. Oke, 2 log 4 hasilnya 2 ya. 2 log 5 hasilnya ada di sini. Ki masukkan. Nah, 2 log 3 kita belum tahu. Nah, sekarang 2 log 5 adalah Ki. Nah, berarti PR kita sekarang adalah cari 2 log 3.
Gimana caranya kita mendapatkan nilai untuk 2 log 3? Gitu ya. Oke, di sini nih, dicoret-coretan dulu nih kita nih, supaya nggak numpuk di situ. 2 log 3. Kita mau cari 2 log 3, padahal kita punyanya 5 log 3 sama 2 log 5. Nah, ada sama-sama 5. Nah, kita punya sifat ini, ingat nggak? A log B dikali B log C sama dengan A log C, ya kan? Nah, berarti ini dong, yang sama-sama 5 kita tuliskan nih. Berarti di sini 2 log 5 dong. Dikali 5 log 3. Ini hasilnya adalah 2 log 3. 2 log 3. Berarti dapat 2 log 3 adalah 2 log 5 kali 5 log 3. 2 log 5 berapa? 2 log 5 adalah Q, ya kan? 5 log 3 adalah P. Nah, berarti 2 log 3 kita dapatkan adalah Q kali P atau P kali Q. Kita masukkan deh di sini. Berarti di sini kita dapat 2 plus Q per 2 log 3-nya adalah Q kali P atau P kali Q ya. Ditambah Q. Sudah dapat jawabannya. Atau boleh juga kita sederhanakan lagi karena ini sama-sama ada Q, Q-nya kita keluarin jadi P plus 1. Sudah, ini jawabannya. Nah, seperti itu ya. Jadi tolong diperhatikan dengan baik setiap sifatnya. Oke, lanjut soal yang selanjutnya. Kita mau mencari nilai dari 9 pangkat 3 log 4. Nah, satu-satunya sifat yang lognya ada di pangkat. Apa sifatnya? Yaitu, ini sama dengan ya, sifatnya adalah A pangkat A log B sama dengan B, ya kan? Tapi di sini A-nya sama nih. Di sini A, di sini A, sedangkan di sini 9, di sini 3. Berarti kita ubah 9-nya jadi berapa? 3 pangkat 2, ya kan? 3 pangkat 2, 9-nya ini dipangkatkan lagi 3 log 4. Gitu ya nulisnya, jangan sampai 2-nya kalian langsung kalikan dengan 3. Karena kan 3 pangkatnya itu 3 log 4 kan, dan 3-nya di atas lognya, bukan sejajar dengan log. Terus gimana lagi? Berarti di sini 3 pangkat 2 dikalikan dengan 3 log 4 nih. Ya kan? Ingat, A pangkat M dipangkatkan N, hasilnya adalah A pangkat M kali N. Ya kan? Nah, berarti kalau dikali gini lah gimana dong? Ininya tetap aja kehalang 2. Kalian punya sifat apa? Kalian punya sifat, salah. A log B pangkat M itu adalah M dikali A log B. Ini sama dengan bisa kanan ke kiri, kiri ke kanan ya. Berarti ini bentuknya sama dengan yang ini kan? Nah, berarti bisa diubah ke sini nih. 3-nya tetap dulu, berarti kita ubah ke sini bentuknya. Jadi 3 log 4. M-nya tadi di depan kan? Jadi dipangkat dengan ini, 4. Berarti pangkat 2, ya kan? Berarti 3 pangkat 3 log 4 pangkat 2 adalah 16. Sudah sama kan bentuknya dengan ini ya? Nah, sudah sama. 3, 3, A, A, B, 16. Berarti hasilnya pasti 16. Gitu ya, jadi 9 pangkat 3 log 4 hasilnya adalah 16. Oke, itu saja latihan-latihan soal yang dibahas pada pertemuan ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Kalau jika ada kesulitan, kita akan diskusikan. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.